Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 256, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Ketika Rahman dan Messi datang ke stasiun kereta api tua, mereka melihat belasan orang sedang berteduh di peron stasiun kereta api. Sugiarto ada di antara mereka. Tapi yang membuatnya kecewa adalah tidak ada orang keluarga Ned. Dia tidak percaya bahwa tebakannya salah. Dia menebak bahwa tidak ada orang dari keluarga Ned yang datang. Itu pasti karena masalah balas dendamnya pada keluarga Raffi yang sebelumnya, sehingga keluarga Ned merasa takut, jadi mereka lebih baik mengeluarkan sedikit uang dari tangan Sugiarto untuk membeli kembali channel Roastone keluarga Ned. Mereka juga tidak mau jatuh ke tangan Rahman. 50 menit, kamu sangat tepat waktu, apakah kamu sudah bawa kontraknya? Sugiarto bangun dan berjalan ke arah Rahman. Agnes ada di tangannya, maka dia tidak takut dengan Rahman. Rahman mengangkat 2 kontrak kepada Sugiarto dan berkata dengan suara yang berat, "Di mana anakku? Jangan buru-buru, tunggu aku memverifikasinya dulu baru kita bicarakan hal itu." Sugiarto tersenyum, dia memberi isyarat kepada pengacaranya. Pengacaranya datang ke arah Rahman dan mengambil kontrak yang ada di tangan Rahman. Kemudian mengembalikan kontraknya kepada Rahman, berbalik dan mengangguk kepada Sugiarto. "Suruh Bagas bawa orangnya kemari." Sugiarto berbalik dan berbicara kepada pria besar yang ada di belakangnya. Setelah mendengarnya, pria besar itu mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Sugiarto tahu bahwa Rahman sangat kuat, maka dia tidak langsung membawa Agnes ke stasiun kereta api supaya keamanannya terjamin. "Rahman, kamu seharusnya tidak melawanku, bahkan jika kamu ada dukungan dari Albuchori, kamu juga tidak mungkin menjadi lawanku." Sugiarto berkata dengan bangga. "Kamu tahu lumayan banyak juga." Rahman berkata dengan dingin. "Tidak banyak, aku hanya tahu di mana istrimu bekerja." Sugiarto tertawa kencang. Wajah Rahman menjadi berat dan aura pembunuh terlihat dari di matanya. Sugiarto hari ini sudah berkali-kali menantang batas toleransinya. Dia sedang berpikir apakah dia akan membuatnya tinggal selamanya di kota Yuzoda. "Bocah, sebelum kamu mau melakukan sesuatu kelak, kamu harus buka mata lebar-lebar dulu. Orang apa saja yang tidak harus kamu sentuh. Jika tidak, kamu akan salah menyinggung orang. Tidak hanya keselamatanmu sendiri, tetapi keluargamu juga akan ikut menderita." Sugiarto berkata sambil mencibir lagi. Sebelumnya, Rahman mempermalukannya di depan orang banyak. Pada saat ini, Rahman hanya bisa membiarkannya, sehingga hatinya ada kepuasan yang sulit digambarkan. Rahman terdiam. Sebelum dia bertemu dengan putrinya, dia akan membiarkan Sugiarto bangga untuk sementara waktu. Sugiarto semakin menantang batas toleransinya. Ini membuatnya lebih yakin bahwa dia akan membunuh Sugiarto. Pada saat ini, di lokasi konstruksi yang berjarak 2 km dari stasiun kereta api tua, Bagas menerima telepon dari orang kepercayaan Sugiarto. Kemudian dia langsung menggendong Agnes yang mulutnya tertutup lakban yang sangat ketakutan itu keluar dari tempat yang teduh, bersiap pergi ke stasiun kereta api. Karena cuacanya terlalu panas, mencapai 41 derajat, maka lokasi konstruksi hari ini terpaksa diliburkan untuk menghindari cuaca yang panas. Danu menjaga lokasi hari ini. Dia awalnya beristirahat di kamar sambil membuka kipas angin. Dia samar-samar mendengar suara anak gadis kecil merengek. Pada awalnya, dia mengira itu adalah ilusinya saja. Dia tidak terlalu peduli, tapi setelah beberapa detik, terdengar suara rengekan anak gadis kecil lagi. Dia menjadi penasaran dan keluar melihatnya. Begitu dia keluar dari area lokasi konstruksi, dia melihat seorang pria besar menggendong seorang gadis kecil berjalan mendekatinya. "Dia adalah orang yang membantuku dulu." Meskipun mulut Agnes dilakban,
Tapi Danu langsung bisa mengenalinya, dia langsung menjadi kaget. Dia masih ingat bahwa malam sewaktu dia ingin menangis karena tidak berdaya, gadis kecil ini yang memberinya sekotak nasi. Dalam kotak makan itu ada uang sebesar 10 juta dan dia membawa uang itu pulang sehingga penyakit ibunya bisa jadi baik. Dia terus berpikir bahwa jika dia bertemu dengan gadis kecil itu dan ayahnya lagi, dia ingin berterima kasih padanya, kemudian mengembalikan uang 10 juta kepada mereka, meskipun dia tahu bahwa mungkin mereka tidak akan menerimanya. Lihat apa? Jika lihat lagi maka aku akan membunuhmu. Bagas melihat Danu yang penasaran melihat ke arah Agnes yang ada di tangannya, matanya melotot dan berkata dengan marah. Danu kaget dan langsung membalikkan kepalanya, sampai pria besar itu menggendong Agnes melewatinya, dia baru berani menoleh. Pandangan mata pria besar itu membuatnya takut, tapi ketika dia melihat Agnes yang mulutnya dilakban maka dia segera berpikir bahwa dia pasti sudah menculik Agnes. Meskipun orang ini gangster dan kemungkinan akan membunuhku, tapi aku juga tidak bisa hanya melihat orang yang telah membantuku dibawa pergi begitu saja, aku harus menyelamatkannya. Dalam hati Danu terjadi pergolakan, pada akhirnya dia memberanikan diri dan mengangkat sebuah pipa besi dari belakang, dia diam-diam berjalan ke arah belakang pria besar itu. Tidak tahu apakah karena terlalu panik atau karena cuaca terlalu panas, dahi Danu penuh keringat, keringat bercucuran di pipinya. Tapi ada keteguhan dalam matanya, meskipun tangannya yang memegang pipa besi gemetaran. Tiba-tiba, Bagas yang berada di depan menyadari Danu mengikutinya dari belakang, dia berbalik dan melihatnya. Danu menjerit ketakutan, pada saat yang sama, pipa besi yang ada di tangannya menghantam kepala Bagas dengan keras. Sebelum Bagas bereaksi, dahinya retak dan darah mengalir keluar. Brengsek, kamu cari. Sebelum Bagas menyelesaikan perkataannya, dia langsung pingsan. Danu bernapas lega dan melihat Agnes jatuh bersama Bagas, dia buru-buru menggendong Agnes. Paman, apakah kamu datang menolongku? Danu perlahan-lahan melepas lakban di mulut Agnes dan Agnes langsung bertanya kepadanya. Agnes juga mengenali Danu, paman yang diam-diam mengeluarkan air mata ketika ayahnya menyuruhnya mengantarkan kotak makan. Iya, gadis dermawan kecil, rumahmu ada di mana? Aku bawa kamu pulang mencari ayah dan ibumu. Danu mengangguk dan berkata, rumahku ada di distrik perumahan Banjarmasin, villa yang paling besar. Agnes berkata. Danu mengangguk dan takut Bagas akan bangun, kemudian dia menggendong Agnes berjalan keluar. Dia berjalan keluar sambil melihat sekitar, dia takut di sekitar masih ada teman gangster itu. Dia pernah mendengar tentang distrik perumahan Banjarmasin, itu adalah daerah villa yang hanya mampu dimiliki oleh orang yang benar-benar kaya di kota Yuzoda. Dia tahu mengapa orang itu mau menculik Agnes. Karena semua orang yang bisa tinggal di situ adalah orang kaya. Pada saat ini, di stasiun kereta api, Rahman dan Messi sudah menunggu selama setengah jam. Melihat orang Sugiarto belum juga muncul, hatinya tiba-tiba merasakan firasat buruk. Ini sudah setengah jam, kenapa putriku masih belum sampai juga? Rahman bertanya sambil mengernyitkan keningnya. Sugiarto selalu mengejek Rahman, dia tidak merasa bahwa waktu sudah berlalu selama setengah jam, ketika mendengarnya dia juga terkejut. Dia kali ini hanya ingin mendapatkan kembali kontrak channel Rostone. Dia tahu bahwa Rahman ada dukungan dari Albuchori di belakang, dia sudah tidak berencana membunuh Rahman. Apa yang terjadi? Orangnya mana? Sugiarto balik bertanya. Aku akan menelepon lagi, mungkin sedang macet. Pria besar yang menelepon sebelumnya berkata. Sugiarto menganggukkan kepalanya dan segera pria besar itu berkata, Bagas tidak mengangkat teleponnya. Telepon lagi. Sugiarto mengernyitkan keningnya, dia tidak percaya setengah jam masih belum sampai juga, apalagi dia mengemudikan mobil. Dia akan melakukan transaksi dengan Rahman, jika terjadi sesuatu, ini akan membuatnya malu. Tidak tahu kenapa, Sugiarto tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Bersambung.